Halo, salam jumpa pemirsa. Kita bertemu kembali dalam Cafe Palmerah, sebuah podcast dari Politeknik Tempo yang membahas mengenai berbagai masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk episode kali ini, saya kedatangan tamu istimewa, yaitu Mbak Cindy. Beliau adalah Kepala Program Studi Desain Media dari Politeknik Tempo. Bagaimana kabarnya, Cindy? Alhamdulillah sehat Pak Baik, Nurdi. baik, baik. Nah, ini kita ngobrol santai aja mengenai eh, program studi desain media. Kan di situ sebuah perguruan tinggi, sebuah program studi tentu akan dirumuskan untuk menghasilkan berbagai macam profesi gitu loh. Ya, Nah, salah satu yang mau kita bahas adalah profesi ilustrator karena ini berkaitan dengan background Cindy sendiri juga sebagai ilustrator kan. Nah, ya. mungkin bisa cerita gitu. Apa sih yang namanya ilustrator itu pekerjaannya seperti apa? Terus kemudian skill-nya seperti apa? Dan terutama itu dapat duitnya dari mana gitu. Oke, bisa diceritakan gitu. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Nurhi atas Ya. kesempatannya kali ini. Eh, kalau saya sendiri sebagai ilustrator selama ini adalah pekerja lepas Mm-mm. di beberapa mm, company sama terutama penerbit buku Kompas. Eh, Apa yang dilakukan sebagai ilustrator? Ngapain di situ? Coret-coret gitu. ya, kalau di penerbitan kebetulan biasanya kami ilustrator tuh mengerjakan pekerjaan by project. Jadi Mm-mm. kalau misalnya ada buku yang perlu diilustrasikan, biasanya pihak penerbit akan menghubungi ilustrator. Dan kalau misalnya ilustrator tersebut gaya ilustrasinya cocok atau secara apa ya, eh, brief itu mereka bisa apa ya, menerjemahkan dari penulis, ya udah biasanya langsung di hire untuk mengerjakan project tersebut. Mm-mm. Tapi itu artinya freelance ya. Jadi dia tidak Freelance terikat ke perusahaan tersebut, tapi terikat hanya untuk satu untuk project, untuk setiap project project. buku itu Ya, sendiri gitu. Nah, bedanya ada nggak? Misalnya kan mungkin ada perusahaan yang mempekerjakan karyawan tetapnya gitu. ya. Itu ininya bedanya di mananya? Bedanya mungkin kalau ilustrator yang freelance sama yang in-house itu, kalau yang in-house bisa ngerjain berbagai project yang dibutuhin Hmm. untuk kebutuhan internal ataupun eksternal. Tapi kalau yang freelance biasanya berhubungan langsung dengan penulis. Jadi penerbitan akan berperan sebagai istilahnya apa ya Pak? Hmm. Eh, Konektor mungkin ya Iya, antara yang ilustrator dan dengan penulis penulisnya gitu. gitu sih. Itu lebih secara pribadi gitu lebih menguntungkan sebagai karyawan di situ atau sebagai freelancer. Kalau honornya berarti pasti kan biasanya lebih gede yang freelancer ya, gitu. eh Kalau freelance mungkin honornya lebih besar karena by project. Iya, iya, Kalau ya. karyawan mungkin ya karena dia bisa dapat bulanan kan. Bulanan gitu ya. Cuman mungkin kalau saya pribadi feel-nya lebih seneng by project karena bisa ketemu penulis A, B, Oke, C, bisa iya, iya. dikenalin, terus juga tahu insight apa yang pengen dihasilin sama si penulis, gaya ilustrasi apa yang cocok buat karya mereka. Mm-mm. Kayak gitu sih, Pak. Selama ini untuk mengerjakan itu butuh waktu berapa lama ya? Misalnya satu buku katakanlah gitu, Mm-mm. itu butuh waktu berapa? Dan kemudian kalau diproses di film yang sepengetahuan saya itu kan kalau film ada praproduksi, produksi, pasca produksi. Nah kalau di Mm-mm. ilustrator itu gambar itu mungkin ada meeting-meeting apa dulu sebelum sebelum itu dan itu biasanya butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan satu buku misalnya gitu. Ya, satu buku itu paling cepat bisa 1 bulan, paling Mm-mm. lama mungkin 3 sampai 4 bulan, atau lebih lama lagi bisa tahunan. Mm-mm. Prosesnya itu biasanya kami meeting dulu di awal sama penulisnya, lalu saya dapat dikasih skrip, Mm-mm. naskah ceritanya, isi bukunya, dan saya dapat kesempatan buat baca bukunya terlebih dahulu, Mm-mm. terus juga nentuin mana aja kira-kira adegan yang cocok buat diilustrasiin, mana yang nggak perlu. Mm-mm. Nanti kemudian ketemu lagi sama penulisnya, kira-kira mereka setuju nggak kalau saya ilustrasiin bagian yang ini. Kalau misalnya mereka setuju, langsung finalisasi, tapi kalau enggak, ya mereka akan nentuin tuh, misalnya mereka udah punya acuan sendiri cerita mana aja yang mau mereka ilustrasiin, kayak Mm-mm. gitu. Nah, sepanjang sepengetahuan Cindy, sebuah perusahaan, Mm-mm. sebuah penerbit,
ketika mau menerbitkan buku, kemudian dia memilih ilustrator A atau ilustrator B, itu biasanya pertimbangannya apa? Lebih kepada apa? Biasanya pertimbangannya kepada waktu sih, kesediaan waktu. Ada yang misalnya lagi sibuk project apa, mereka akan nanya dulu, lagi full nggak untuk bulan ini sampai Hmm. ini? Kalau Hmm. nggak, kita mau masukin project buku ini nih. Kalau misalnya lagi full, biasanya dilempar ke ilustrator lain. Hmm. Kayak gitu aja sih, Hmm. kesediaan waktu dari ilustrator yang bersangkutan. Ada ini nggak, misalnya pernah nggak ketemu klien misalnya gitu yang ngomong bahwa saya memakai apa namanya jasa kamu sebagai ilustrator karena style apa namanya style cara dia Ya, melukis itu kadang-kadang ada nggak itu? ada. Kebanyakan dari situ sih, Pak. Hmm. Kebanyakan mereka begitu kenalan, pengen tahu karya saya, terus kayak tunjukin karya Hmm. Instagram pribadi saya, terus nanti mereka pilih yang Hmm. mana yang paling mereka suka dan mereka akan tunjuk ini saya pengen gayanya seperti ini gitu. Hmm. Saya pengen digital, manual atau mungkin cuman outline dengan aksen warna biasanya kayak gitu. Hmm. Tapi sebagai ilustrator sendiri, tentu Mm, kan berarti eh, Cindy sebagai ilustrator tidak matok bahwa saya gambarnya cuma mau yang kayak gini doang gitu ya, iya. tapi harus harus berbagai macam pilihan gitu ya. Ya, kalau saya pribadi karena saya seneng eksplorasi gaya ilustrasi, Mm-mm. jadi saya nggak menetapkan satu gaya tertentu, tapi Mm-mm. mungkin akan saya pakai adalah teknik yang sama. Entah itu digital, full warna, hitam putih, atau outline dengan aksen warna. Tapi Mm-mm. kalau di dunia ilustrasi, ada juga ilustrator yang punya eh, style buat apa ya, trademark yang mereka buat untuk Mm. kekasan Jadi dia karya hanya bisa mereka. bisanya pokoknya Iya, seperti ini terus mm-mm, karena sebagai sesuatu yang mm-mm, khas gitu ya. iya, Dan mungkin dia matoknya mahal juga barangkali ya kalau bisa pakai jadi, ini. Pak. Nah, ini apa namanya? Di Indonesia selama ini mungkin ada asosiasi barangkali dan Mm-mm. kemudian apakah ada nggak sih di antara para ilustrator itu yang memang menggambar itu ilustrasinya itu untuk luar negeri misalnya gitu? Ada, ada. Hmm. Hmm. Ada, ada yang tergabung dengan, asosiasi buku cerita anak Hmm. tersendiri, ada juga yang, memang sebagai freelance tapi ngambil project di luar negeri juga banyak. Ada sih yang saya Hmm. tahu. Nah, kalau gitu terus proses itu tadi gimana ya? Proses kreatifnya kan tadi Cindy cerita harus Mhm, ngobrol dulu dengan penulisnya gitu iya. kayak itu terus kemudian ngecek itu apakah bisa dilakukan secara online dulu atau harus datang ke luar negeri misalnya. Saya yang konteksnya di penerbit di luar negeri tadi. Mhm. Kalau sejauh ini saya pernah ngerjain 1 sampai 2 karya yang berkaitan yang kliennya dari luar. Mm-mm. Kebetulan, kita kerjanya by email. Mm-mm. Oh gitu ya. Jadi Mm. apapun yang mereka perluin dikirimin gambar-gambar referensinya yang perlu saya gambar. Nanti saya kasih alternatif scene misalnya. Nanti mereka pilih. Kalau cocok Mm-mm. Mm-mm. dilanjut, kalau enggak mungkin bisa scene satu terus alternatif berikutnya apa, kasih alternatif Mm-mm. lagi bisa digabung antara satu scene dengan yang lainnya kayak gitu. Mm-mm. Via Waktu itu email sih kerjanya. iya, itu waktu itu untuk buku ya atau untuk apa? Untuk buku ya. Untuk buku gitu. Mhm. Nah, apa namanya? Kalau kamu dapat istilahnya dapat order atau pekerjaan itu, Mhm. dulu linknya bagaimana tuh menjaring sampai ke luar negerinya itu? Atau Mhm. kenapa kok bisa ke penerbit besar di Indonesia itu dulu Mhm. memulai untuk menjaring itunya bagaimana ya? Saya beruntung kali ya waktu masih kuliah itu ada kompetisi yang cari kartunis untuk ngisi kolom City di harian Jakarta Post. Oh iya, Waktu itu iya. penulisnya adalah aktivis Hmm. lingkungan Ibu Gauri Merpuri. Beliau itu istri dari dubes Singapura, sorry. Mm-mm. Beliau kebetulan memang seorang apa ya, penulis dan juga eh, donatur untuk kampus saya waktu itu, donatur perpustakaan, Mm-mm. cari ilustrator, kemudian di apa yang submit ke kompetisinya itu ada 50 orang, Ah, sekitar ah, 50 ah. orang submit gambar, terus disaring lagi jadi 10 orang, disaring lagi jadi 3 dan alhamdulillah saya masuk 3 besar. Mm-mm. Nah, waktu itu saya dipilih buat mengilustrasikan 40 Green Tips. Waktu itu isu yang lagi berkembang adalah pemanasan global Iya, di iya. tahun 2009 2010. Mm-mm. Mm-mm. Jadi dari situ sih mulainya. Dari situ mulai deh dikenalin sama aktivis lainnya. Setelah lulus ada Gitu ya. Kak Butet Manurung, terus juga em,
pemilik yayasan dari Rachel House, kawan-kawannya Bu Gowri Mirpuri sendiri. Yang sama Butet Manurung tadi apa? Bikin buku ini ya? Bikin Lingkungan buku tentang Sekolah Rimba versi bahasa Inggris. versi bahasa Inggrisnya Jadi gitu. sebelumnya udah ada bukunya bahasa Indonesia. Terus Ibu Gowri merasa ceritanya menarik nih kalau misalnya di-translate ke bahasa Inggris supaya lebih internasional. Akhirnya kita bikin project tersebut dan saya terlibat sebagai ilustrator. Ya udah, dari situ banyak pintu kebuka. Iya. Berarti memang harus ada apa namanya pembukanya kalau sini lewat lomba ya berarti nih, lewat lomba dan kemudian waktu gitu. masih kuliah juga sih itu. Sekarang ini kan kalau saya tahunya kan kartun ya. Kalau kartun memang lomba kartun tingkat internasional banyak sekali gitu tuh. Pernah ngikut nggak lomba kartun kayak gitu? Pernah nih. Pernah dan belum pernah menang. Oh, belum pernah. Ada teman saya dari Semarang yang dia ilustrator di harian Kompas, gajinya udah besar, terus kemudian dia memutuskan keluar. Saya tanyain, kenapa kamu keluar dari Kompas? Hidupnya bagaimana? Ternyata hidupnya dari lomba. Dan dia menang terus, setiap tahun menang terus, dan hasilnya itu lebih gede daripada target dia untuk hidup di Semarang. Ya, itu beruntung sekali. Memang dari lomba. Ya. Nah, kemudian kalau di desain media itu kira-kira mata kuliah apa saja yang diarahkan untuk supaya mahasiswa menjadi ilustrator yang canggih lah, profesional yang profesional gitu. Dari awal sih sebenarnya dari masuk aja udah dites gambar untuk desain media. Terus kemudian kalau misalnya anak ini memang punya bakat, dia pasti akan dengan senang hati mengikuti mata kuliah yang berkaitan dengan gambar itu sendiri seperti ilustrasi terapan. Terus juga di mata kuliah infografis masih ada penerapan gambar manual. Itu sih sejauh ini. Tapi kan ini dong, kalau misalnya saya merasa nggak punya bakat, gimana dong? Nggak bisa bakat gambar, tapi saya pengen bisa menjadi ilustrator. Nah, itu caranya mengolahnya di sini bagaimana itu? Pertama kan asal ada kemauan dulu ya. Kedua mungkin kita lihat nih gimana selama ini mereka mentransfer brief dari dosen untuk menerjemahkannya ke dalam gambar gitu seperti apa. Kalau misalnya kemampuannya memang nggak memiliki nilai estetis, mungkin kita alihin ke media lain seperti motion. Karena kan ada juga yang mungkin ilustrasinya unik, tapi ketika digerakin itu jadi menarik. Oh iya. Jadi mungkin kalau untuk yang kayaknya kalau nggak mungkin banget kalau nggak bisa, pasti ada titik atau ada 1 atau 2 project kuliahnya yang bisa di develop jadi karya yang jadi intinya adalah mungkin gitu. Bukan bakat, tapi keinginannya, lebih ke keinginan ya untuk ini ya, untuk untuk mempelajari itu gitu supaya sukses itu. Intinya bakat pasti blessing, tapi kalau nggak diasah, nggak jadi akan hilang. Jadi kalau keinginan pasti bisa menjadikan bakatnya jadi. Sip. Nah, selama ini ada nggak sih ya kalau misalnya pengetahuan lain selain keterampilan dan tadi misalnya pengetahuan tentang hukum, tentang etika jurnalistik atau apa hal yang mungkin bisa digambarkan, barangkali mungkin ada kasus-kasus hukum barangkali yang kaitannya dengan sebuah karya gitu. Jadi mungkin mahasiswa perlu mempelajari itu. Ada nggak sih kasus hukum yang berkaitan dengan itu tadi, ilustrasi misalnya gitu? Ada, dan ini jadi titik awal munculnya mungkin ini ya, perkembangan NFT di Indonesia. Ya, sekitar 2020 atau 2021 saya dengar waktu itu ada ilustrator yang punya 1 karya khusus. Mungkin nggak perlu disebut ya namanya. Kemudian karyanya itu ditemukan pada akun Instagram lain. Dan ketika karya itu ditemukan di akun Instagram lain, ternyata karya itu udah dijual dengan harga ribuan $. Kemudian teman-teman dari ilustrator ini menghubungi ilustrator yang bersangkutan dong, karena merasa karya kamu diduplikasi tuh sama akun si A itu. Akhirnya setelah diselidikin, oh iya benar ada kemiripan.
Nah, tapi ternyata si akun yang bajak itu ngejual karyanya di domain tertentu gitu uh, Ya, ya, ya. ketika itu dibawa ke ranah hukum, ternyata justru malah hal-hal kayak gitu, kayak warna, bentuk itu nggak bisa dihakikan sembarang gitu. Jadi eh, ilustrator yang bersangkutan hanya dapat permintaan maaf dari yang menduplikasi, tapi kemudian akhirnya berkembang deh NFT penjualan Mm-mm. marketplace untuk Marketplace-nya untuk menjual ya karya untuk karya secara sendiri, digital ya, itu. ya, 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 ya. Sampai sekarang mungkin ya NFT masih Mm-mm. Jadi intinya sebenarnya sih jadi kalau gitu. memang eh, di dunia ilustrasi itu seharusnya orang juga paham tentang itu ya, tentang hukum supaya Iya, bagaimana menjaga menjaga sebuah karya itu supaya karena ternyata bisa mahal ya kalau misalnya udah di ini ya dihakikan gitu ya iya kalau di betul. Mm-mm. Mhm. Nah, di mata kuliah ini yang diproduksi media apa yang berkaitan dengan itu tadi, Cindy, dengan kaitan dengan etika pers, kemudian hukum dan lain sebagainya itu ada nggak mata kuliahnya yang kaitan dengan itu? Mungkin di semester eh, nanti ya mendekati semester akhir semester 7 kayaknya ada Hmm, pemahaman hukum. Tapi ya. kalau dari semester awal, semester 2 gitu kami udah mengingatkan mahasiswa Mm-mm. untuk biasa menggunakan karyanya sendiri gitu. Mm-mm. Mm. Nggak bergantung pada aplikasi yang saat ini sedang berkembang. Jadi Mm-mm. mereka mendevelop ide mereka sendiri, karya mereka sendiri. Boleh terinspirasi dari mana aja, Mm. tapi harus ada perbedaan. Walaupun Hmm. nggak secara signifikan, Mm. boleh serupa tapi nggak sama. Jadi Ya itu, mengusahakan untuk iya, menciptakan iya. karya dari diri mereka sendiri. Itu bedain terus berapa persen? Gimana ya cara misalnya bedain ya antara gelas seperti ini terus Mm-mm. kemudian supaya beda dengan itu yang di itu secara hukumnya gimana ya berapa persen supaya beda gitu. Mungkin mereka bisa ngambil sudut gambarnya sih. Contoh Hmm. misalnya gelas itu Hmm. satu mahasiswa latihan gambar, yang satu dari sudut mana, sudut mana, sudut mana. Terus Oh bagaimana itu cara mereka ngegambarinnya supaya nggak sama. oh gitu ya. Mm-mm. Jadi secara ini ya yang penting pokoknya secara visualnya memang beda betul dengan Iya. yang Mm-mm. dibuatkan Mm-mm. seperti ini. Nah, Mm-mm. oke, kemudian untuk dunia ilustrasi tadi Cindy, kira-kira sampai 10 tahun ke depan perubahannya seperti apa? Atau mungkin kamu bisa cerita dulu deh, kira-kira mungkin 10 tahun yang lalu seperti apa, sekarang seperti apa, nanti besok kira-kira menjadi seperti apa Mm. gitu. Kalau 10 tahun yang lalu sebenarnya saya pikir di ilustrasi sendiri sudah banyak juga ya Mhm. ilustrator yang apa ya istilahnya berkecimpung di dunia ilustrasi Iya, juga heeh. udah istilahnya apa ya mungkin seksi kali ya Iya, dunia heeh. ilustrasi ini sekarang juga semakin meriah dengan Mhm. kehadiran uh, marketplace seperti NFT Mhm. dan 10 tahun mendatang yang saya gambarkan mungkin saya berharap sih ini akan lebih baik lagi Mhm. karena walaupun ada isu tentang apa artificial Iya, AI intelligence tadi, heeh. uh, tapi sepertinya harusnya sih nggak terlalu Mhm. berpengaruh Mhm. terhadap ke Mhm. orisinalitas Mhm. karya masing-masing ilustrator Iya, sih. iya. Nah, tentang itu tadi ancaman artificial intelligence tadi gimana itu? Wong kemarin katanya kalau kita nyoba di situ bikin ini udah jadi kayak gitu. Nah, terus ini terus nanti ilustrator bagaimana itu? Apa bukan merupakan ancaman itu? Sebenarnya sih iya, cuman nggak ada rasa nggak ada yang hal yang perlu ditakutin ya Pak, karena kan itu Hmm. adalah eh, platform yang mungkin akan ada titik jenuhnya buat orang-orang memanfaatkan hal tersebut gitu. Hmm. Jadi untuk kami ilustrator sih tetap berkarya sebaik mungkin dan Hmm. sesuai apa yang kita apa bisa tuangkan aja ke Hmm. karya kita Nah, masing-masing gitu. makanya kalau itu katakanlah misalnya saya sama sekali nggak bisa gambar. Kemudian saya bisa mengoperasikan AI tadi kan, artificial tadi. Nah, kemudian saya menyontoh karyanya Cindy, terus kemudian, nah ini yang bisa membedakan antara benar-benar orang yang berbakat dengan enggak, terus gimana itu nanti kira-kira bayanganmu kayak apa? Em, Belum tahu sih kayak Wes. apa. Cuman
balik lagi kayaknya akan ada titik jenuh sih ketika memang itu jadi profesi sama yang sekedar iseng-iseng aja. Iya, iya. Mm-mm. Kuncinya kan memang kesungguhannya tadi ya, apa namanya, Betul. konsistensi, kesungguhan tadi yang akan Iya. membedakan gitu. Nah, kalau dulu ya mungkin katakanlah 20 tahun yang lalu barangkali, atau mungkin 40-50 tahun yang lalu kan, ya ilustrasi itu kan adanya cuma di eh, media cetak gitu Mm-mm. ya. Mm. Terus kemudian dulu nggak ada tuh, masih sangat sedikit katakanlah itu apa namanya, bacak membacak gitu tuh. Iya. Kan apa namanya, akan ketahuan tuh kalau misalnya orang katakanlah misalnya saya menjiplak karya siapa Mm. dikirimkan tempat yang lain itu akan sangat kecil peluangnya kan, Iya. karena harus menggambar ulang kan para Iya. betul. Nah, kalau sekarang ini kan benar-benar kita tinggal copy paste itu bisa kayak gitu. Nah, kira-kira soal kayak gini ini nanti akan gimana sih cara para ilustrator menghadapi itu harusnya? Seharusnya sih nggak ada hal yang perlu ditakutin sih, baik lagi Pak, karena Hmm. mengutip Aristotle memang kan nggak ada yang baru ya di bawah matahari. Oh iya iya. Dari kami sendiri juga dari awal studi memang udah diajarin untuk mimesis gitu, mengulang apa yang kami lihat gitu. Misalnya gambar Hmm. pohon, kita kan harus perhatiin dulu tuh Iya iya. pohon akar apa teksturnya kayak gimana sih, bentuknya secara keseluruhan kayak apa. Hmm, hmm. Dari pohon aja juga nggak cuman batangnya, misalnya ada daunnya, Iya daunnya iya. sendiri di zoomin lagi seperti apa gambarnya kayak gitu. Jadi Hmm. soal jiplak menjiplak eh, kayaknya nggak cuma di ilustrasi sih, Iya iya pasti iya. di Berarti ranah yang lain pun pasti ada. Cuman mungkin hmm. tadi mungkin gimana cara bedainnya atau Hmm. Iya iya. menghadapinya ya. Hmm, hmm. Eh, Ngalir aja mungkin Oh Pak. iya Tetap iya. ngerjain apa yang kita Yang di ini. eh, Nah, kita suka. oke, di Politeknik Tempo ini kan ada, karena gedungnya jadi satu dengan Tempo kan, Hmm. sering anak-anak udah langsung bisa magang gitu. Yang sudah dilakukan gimana tuh untuk anak-anak desain media untuk magangnya ke atau apa kuliah industrinya? Hmm. Untuk mata kuliah, tiap mata kuliah sendiri memang udah mempraktikkan brief-brief yang ada di industri. Hmm. Jadi project-project yang diajarin itu yang kira-kira standar di industri dibutuhkan seperti apa sih. Hmm. Terus pemahaman Hmm. mereka kalau misalnya ketemu klien tuh akan ketemu orang yang kayak gimana aja. Hmm. Terus bagaimana Hmm. cara mereka bersikap, apa yang paling utama. Kalau Hmm. mungkin karyanya nggak bagus tapi attitude-nya baik, pasti kan orang akan punya nilai lebih gitu. Iya. Tapi kalau misalnya Hmm. karyanya udah bagus, mungkin bisa ditambah sama attitude-nya. Jadi nilainya lebih plus lagi. Itu aja sih yang Hmm. diterapin, maksudnya dikasih tahu ke mahasiswa. Iya. Kemarin udah ini ya, udah apa berkarya juga di luar kampus ya, Ya, di ini. kami sempat mengerjakan proyek mural di Hmm. Yayasan The Learning Farm di Hmm. Cianjur. Dan mahasiswa tampak antusias. Sebenarnya sih Hmm. banyak yang pengen ikut, tapi Hmm. karena keterbatasan Iya, transportasi, transportasi ya di ya waktunya. jadi hanya beberapa yang bisa ikut. Itu konsepnya gimana ketika itu yang di mana tadi Cianjur ya Pak Mm-mm. suka itu konsep konsep karyanya seperti apa waktu itu? Ya, jadi kan ini permintaan dari industri waktu itu, ada Hmm. yayasan yang pingin salah satu sudut ruangannya diilustrasikan di Hmm. mural, terus Hmm. menawarkan ke desain media Politeknik Tempo. Akhirnya saya pilih beberapa anak yang punya kemampuan ilustrasi yang Hmm. cukup baik Hmm. untuk bikin alternatif gambar. Nah, waktu itu ada sekitar 6 Hmm. atau 6 orang yang kirim gambarnya. Hmm. Nah, salah satu gambarnya juga sama saya forward ke pemilik yayasan dan dipilih. Hmm. Dan ketika dipilih, kita atur lagi nih kira-kira gimana gambarnya supaya mendekati sama konsep dari yayasan itu sendiri. Hmm. Akhirnya setelah direvisi 1-2 kali, yayasannya cocok, ya udah langsung Iya jalan. di ini ya. Langsung dieksekusi. Konsep tema lukisannya apa waktu itu? Bisa bisa dijelasin gambar apa, terus maksudnya apa, gambar apa gitu? Tentang pertanian, karena Hmm. yayasannya sendiri juga tentang apa farming ya, Iya. bercocok tanam. Hmm. Terus kalau latar belakang yayasannya kan mereka memberdayakan anak-anak yang
Iya, iya. kurang mampu istilahnya, atau Mm-mm. pemuda rentan, misalnya pemuda anak jalanan, atau Mm-mm. mungkin putus sekolah, atau mungkin Mm. dikirim dari daerahnya untuk belajar bercocok tanam, dan kemudian nanti dikirim lagi kembali ke daerahnya untuk mengembangkan ilmu yang udah mereka dapat. Nah, kalau yang kita gambarin kemarin itu lebih ke eh, apa petani yang misalnya hasil kebunnya eh, udah di apa namanya, harvest, Di panen, dipanen ya. dijual ke penjual gitu. Oh, Jadi gitu ya. mereka Iya. dia nganterin, gambarannya tuh mereka nganterin hasil panennya Hasil ke panennya ke penjual. penjual. Oh, gitu ya, Iya, menarik. Berapa hari kemarin? 3 hari atau 4 hari itu ya? 3 hari. Oh, 3 hari Tiga ya. hari 2 malam, begitu sampai dari Jakarta ke Cianjur, begitu Mm-mm. sampai siang jam 2 kami langsung Oke. mulai Iya, prosesnya. iya, oke. Oke, saya kira cukup waktunya ya. Terima kasih Ya, waktunya Cindy sama-sama Pak sudah Nurfi. Terima kasih memberikan banyak. penjelasan dalam podcast ini. Nah, pemirsa, demikian tadi diskusi saya dengan Mbak Cindy, Kepala Program Studi Desain Media dari Politeknik Tempo. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya.